Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum, dan kali ini pada video yang ke-375. Video ke-375 ini kita akan membahas pasal 584 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kita masih membahas terkait dengan penerbangan. Pasal 584 KUHP baru ayat 1. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, rusak atau hancur, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Karena kealpaannya berarti tidak sengaja. Akibat yang ditimbulkan yaitu berupa celaka, rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai, dipidana. Inilah yang dipidana. Namun yang bersangkutan, si pelaku ini tidak memiliki tujuan untuk mencelakakan, untuk merusak, apalagi menghancurkan. Namun karena dia tidak memiliki kehati-hatian, maka dia yang karena lalai dan tidak melakukan kehati-hatian, maka mengakibatkan kerusakan. Ini juga sama dengan pasal yang beberapa pasal di atas, bahwa delik ini adalah delik material, di mana yang dihukum itu karena akibat yang dihukumnya pelaku itu karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku, walaupun perbuatan si pelaku ini karena kealpaannya mengakibatkan pesawat celaka. Ya contohnya kalau mengakibatkan pesawat celaka, yaitu tadi lagi ngisi bahan bakarnya pesawat malah main korek api atau merokok, itu jelas kan, akhirnya terbakar. Begitu terbakar rusak, kebakar, meledak, hancur. Ya kalau sudah hancur jelas tidak dapat dipakai. Itu satu contoh. Kemudian ada paket. Paket itu kan harus diseleksi ya. Harus diseleksi, jangan sampai paket itu yang paket-paket yang mudah terbakar dan dibawa pakai pesawat. Paketnya paket yang mudah terbakar, ya apa saja lah. Yang penting bawa barang itu mudah terbakar. Nah ini tidak selektif. Masukkan saja kepada pesawat itu kan. Wah, setelah di dalam pesawat kargo, katakanlah di bagasinya ini, kalau bahasa saya, wah ini kebakar, maka akhirnya kan celaka juga pesawat ini, rusak juga pesawat ini. Kalau sampai jatuh, hancur juga pesawat ini. Nah, maka orang-orang yang ini kan karena lalainya, harusnya dia teliti mengawasi atau meneliti paket yang masuk, paket yang mudah terbakar tidak boleh dimuat di dalam pesawat, masuk dia lalai. Nah, yang seperti ini maka ancamannya 3 tahun penjara. Setiap orang siapa saja bisa jadi pilot, pramugari, teknisi, penumpang, atau kru-kru yang ada di darat. Contoh, harusnya udah ngisi BBM, dikunci rapat, lupa nutup tangkinya BBM pesawat, lupa kan gitu. So, misalnya pesawat ada ganjelnya itu kan, biar nggak mundur nggak apa, ganjelnya katut, kuatut lupa, nyantol di ban, akhirnya bisa jadi rusak. Namanya kelalaian, itu seperti itu. Untuk contoh itu ya, untuk contoh. Kemudian ayat 2-nya. Jadi ini pasal 584 ini ada 3 ayat ya. Itu ayat 1 yang tadi. Ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menurut saya hampir seluruhnya kalau di pesawat itu pasti membahayakan nyawa orang lain. Jadi nyawa orang lain ini belum mati ya, ini ya, baru membahayakan, kemungkinannya bisa mengakibatkan kematian.
akibat itu. Misalnya contohnya bagian tangki kebakar, oh itu karena membahayakan nyawa. Walaupun mungkin akhirnya bisa dipadamkan, belum ada yang mati. Nah, ini kenanya adalah di ayat 2, ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana 7 tahun. Oh, sampai meledak dan ada yang meninggal 7 tahun. Nah, ini yang karena kelalaiannya. Nah, posisi ini karena berada di pesawat, sehingga yang penting bentuknya adalah pesawat. Bisa jadi pesawat yang di hanggar, bisa jadi pesawat yang sedang parkir. Di sini tidak ada unsur pesawat yang dalam dinas penerbangan. Nah, kan? Mungkin nanti di bawah ada yang pesawat udara dalam dinas penerbangan. Namun ini yang pasal 584 ini unsurnya hanya pesawat udara. Jadi bisa jadi pesawat udara yang dalam terbang, pesawat udara yang sedang tidak dalam jam terbang. Walaupun mungkin nanti kita cek lagi ke depan apakah ada pasal yang mengatur ini yang karena kelalaiannya pada saat pesawat itu dalam penerbangan. Kan seperti itu. Ya. Namun menurut saya pasal ini mudah dipahami. Hanya memang ini di KUHP baru ya, jadi ranahnya nanti penyidiknya itu Polri kan, karena KUHP pidana umum. Walaupun mungkin dari Dinas Perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara, dia memiliki PPNS. Namun juga ini perlu menjadi perhatian, karena beberapa waktu yang lalu itu ya di Adi Sucipto itu ada pesawat dari salah satu maskapai nasional yang kemudian sampai terperosok dan ada yang luka-luka dan yang meninggal itu. Pada saat diproses hukum, pilot itu protes gitu loh ya. Pilot itu protes karena seolah-olah itu nggak bisa dihukum, pilot di penjara itu profesi begini. Jadi emang kalau memang tidak bisa dihukum, terus asas hukum persamaan di depan hukum itu bagaimana gitu loh. Kalau setiap profesi nggak mau dihukum, ya faktanya ada pasal seperti ini. Dan perlu diingat loh, yang membuat undang-undang itu bukan hanya satu pihak, banyak pihak. Ada pemerintah, disahkan oleh DPR yang merupakan wakil-wakil rakyat Indonesia. Kemudian setelah jadi undang-undang nanti protes lagi kan. Jadi kemudian kadang ada juga sih saya profesi-profesi khusus itu minta untuk kalau ada salah itu tidak dihukum. Pembelaannya iya. Ya namanya organisasi ada ketuanya lah, ngapain ketua itu tidak membela? Ya salah satu kewajibannya itu membela, tapi bukan berarti membela yang asal-asalan kan. Kalau memang terjadi hal-hal yang memang itu harus disampaikan. Ya memang itulah negara kita gitu. Kalau lama-lama seperti itu nanti setiap profesi minta untuk tidak boleh dihukum. Itu tidak boleh dihukum nanti semuanya. Profesi dokter nggak mau dihukum kalau salah, pilot nggak mau dihukum kalau salah, nahkoda nggak mau dihukum kalau salah, perawat nggak mau dihukum kalau salah. Ya gimana nanti ya, nggak bagus juga ke depannya. Akhirnya yang dihukum ya orang-orang yang biasa. Kan pernah terjadi seperti itu. Saya pikir ini juga sebagai wadah edukasi ya, karena kita negara hukum, sebagaimana diamanatkan di konstitusi, sedangkan asas hukum kita adalah setiap orang di Indonesia adalah memiliki persamaan di muka hukum. Jangan kemudian pada saat mengenai orang lain harus dihukum, itu kita equality before the law. Wah, omongannya. Giliran kena sendirinya sendiri kan, muter-muter untuk alasan biar nggak dihukum. Yang profesi-profesi itu ada advokat juga nggak boleh dihukum. Ya semua, kalau memang kita posisinya masih manusia pasti punya kesalahan. Mau ASN, PNS, anggota Polri, TNI, politikus, semua profesi yang seperti saya sebutkan pasti akan ada kesalahan-kesalahan. Saya pikir bukan untuk menjadi tidak boleh dihukum ya, tapi ya bagaimana kita melakukan tindakan supaya jangan sampai melanggar hukum. Saya pikir seperti itu.
Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi sekali lagi biar lebih mantap. Pasal 584 ayat 1, setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, rusak, hancur atau tidak dapat dipakai dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan bahaya bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya juga berharap sekali dapat bermanfaat. Dan apabila ada kata salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH dari awal sampai akhir, jangan scroll agar tidak gagal paham, nyalakan notifikasi dan subscribe. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.